Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pertarungan keduanya di atas panggung pun berakhir. Dengan suara robekan yang menusuk telinga, deep handle berwarna oranye itu hancur. Bersamaan dengan jeritan yang menyedihkan, sebuah siluet terlempar dari Sacred Cloud Arena, menghantam tanah dengan keras. Di atas panggung, Yun Xiao memegang pedang petir berderap dan perlahan berjalan ke tepi arena awan suci. Meskipun dia sedikit terengah-engah, ekspresinya masih tampak tenang, dan alisnya masih mengandung kesan yang mengesankan. Saudara Yun Han, biarkan aku menang. Murid keluarga Yun yang kalah, mengatupkan giginya dengan tidak berdamai, berdiri, dan pergi tanpa suara. Sekarang, yang berada di bawah panggung bukan hanya murid-murid muda, dewan tetua dan orang-orang dari 3 keluarga juga berada di bawah panggung. Murid-murid muda ini, sebelum mengikuti kompetisi keluarga, tentu saja memiliki niat untuk menunjukkan keahlian mereka di depan generasi yang lebih tua. Mereka tidak menyangka bahwa yang pertama menjadi pusat perhatian sebenarnya adalah Yun Xiao. Mereka bahkan lebih tidak menyangka bahwa Yun Xiao yang tidak pernah membalas setelah diintimidasi sebenarnya menyembunyikan kekuatan seperti itu. Orang ini, di bawah panggung, Yun Hao memasang ekspresi tidak puas saat dia melihat ke arah Yun Xiao, yang selalu diejek oleh dirinya sendiri, menjadi pusat perhatian. Tatapannya menyapu area tempat para sesepuh duduk, lalu, dia tertawa dingin dan mendorong tanah dengan kedua kakinya. Tubuhnya terbang dan mendarat di arena awan suci, di mana dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang di tengah kekacauan, Yun Xiao, penampilanmu hari ini tidak buruk. Ayo, biarkan kita berdua berdebat sebentar. Yun Xiao mengerutkan alisnya, ekspresinya menjadi berat. Yun Hao dan Yun Xiao keduanya adalah tuan setengah langkah. Terlebih lagi, Yun Hao telah berhenti di tahap Tyrant setengah langkah selama 4 tahun sementara Yun Xiao hanya dalam 1 tahun. Selain itu, Yun Hao memiliki pegangan yang dalam. Yun Xiao telah bertarung dalam 2 pertarungan berturut-turut, dan mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Jika mereka berdua berdebat, itu akan menjadi situasi di mana satu pihak memiliki keuntungan yang jelas. Yun Xiao sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Hehe, anak ketigamu, bukankah dia hanya menindas orang lain? Di kursi para tetua, seorang tetua yang duduk di barisan belakang berkata kepada orang di sampingnya. Ayah Yun Hao adalah salah satu dari 36 tetua inti keluarga Yun, peringkatnya sedikit mendekati akhir. Yun Hao adalah pewaris sejati dari seorang tetua. Setelah mendengar kata-kata itu, ayah Yun Hao menghela nafas lemah dan berkata, mereka semua masih muda. Saat saling berdebat, yang ada hanyalah masalah kuat atau lemah, apa yang perlu ditindas. Jika kekuatan mereka tidak mencukupi, tidak ada yang bisa disalahkan karena ditindas. Terlebih lagi, dia berkata dengan suara lembut, hari ini adalah hari di mana Yun Qinghong mundur, lebih baik jika bajingannya ini turun lebih awal juga. Yun Xiao belum pernah berdebat dengan Yun Hao sebelumnya. Hatinya juga sangat gugup ketika sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Yun Hao dengan sembrono menggunakan kekuatannya untuk mencari kejayaan. Dia pasti berusaha mengalahkanmu dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu sebabnya dia mungkin akan segera menggunakan salah satu jurus pembunuh terkuat dari seni awan ungu. Gunakan seni petir pembungkus yang telah saya buat untuk Anda latih dengan tekun. Apakah Anda akan mampu keluar sebagai pemenang dari belakang, akan bergantung pada seberapa baik Anda dapat mengoperasikan seni petir pembungkus. Tatapan Yun Xiao beralih dan dia melihat ke arah Yun Qinghong. Ekspresinya tenang, dengan sedikit senyuman. Sejak awal, tidak ada yang menyadari bahwa kepala keluarga yang seharusnya lumpuh selama puluhan tahun ini, baru saja menggunakan transmisi suara energi yang sangat canggih. Kegugupan Yun Xiao menghilang saat tatapannya menjadi dingin dan penuh tekad.
Lengannya bergerak perlahan, dan pedang petir berderap miring secara horizontal di depan tubuhnya. Yun Hao mengeluarkan senjatanya sendiri dan berkata dengan wajah berseri-seri, "Yun Xiao, kamu baru saja bertarung dalam 2 pertandingan, aku juga tidak akan rela mengambil keuntungan darimu. Jika aku tidak berhasil mengalahkanmu dalam 5 gerakan, anggap saja itu sebagai kekalahanku. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima 5 gerakanku, maka kamu tidak bisa menyalahkanku." Bahkan orang bodoh pun bisa dengan jelas mendengar penghinaan dalam kata-kata Yun Hao, dan ini adalah situasi di mana Yun Qinghong hadir. Lingkungan sekitar arena awan suci menjadi terkikik-kikik, saat berbagai tatapan geli dan kasihan mendarat pada Yun Xiao. Namun sebaliknya, wajah Yun Xiao penuh ketenangan. Dia menatap lurus ke arah pedang di tangan Yun Hao, seolah dia tidak mendengar kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Tidak mencapai hasil yang diharapkan, Yun Hao tidak puas. Dia mengatupkan giginya dan diam-diam mencibir, "Ini tidak berguna, dia pasti bisa bertindak dengan baik. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menahan 1 gerakanku." Yun Hao menggerakkan lengannya. Tubuhnya tiba-tiba berlari ke depan, langsung berlari ke arah Yun Xiao. Saat dia melepaskan segumpal energi petir yang diam-diam dia kumpulkan di tubuhnya. Itu meledak dengan keras, menyebabkan 5 ular piton petir dan petir yang menakutkan dan jahat muncul. Wah! Dia segera menggunakan pegangan petir iblis ungu. Sepertinya Yun Hao ingin menghajar orang itu hanya dengan 1 gerakan. Jika Yun Xiao menangkis pukulannya, dia pasti akan diusir dari panggung. Jika dia menerimanya secara langsung, mungkin saja dia akan kehilangan separuh nyawanya. Menghadapi pelepasan pegangan petir iblis ungu yang tiba-tiba dari Yun Hao, Yun Xiao tidak menghindar atau lari. Hanya matanya yang terbuka lebar sesaat, meledak dengan energi sambaran petir yang jelas bersinar di dalam pupil matanya. Dia mengangkat pedang petir berderap, membawa serta siluet pedang ungu yang megah. Setelah 5 kekuatan sambaran petir yang berisi kekuatan mengerikan menyentuh siluet pedangnya, mereka tidak meledak, dan sebaliknya, menjauh dengan lembut seperti aliran air, mengikuti tubuh Yun Xiao, berhamburan, saat dia terbang mundur. Bahkan pedang Yun Hao ditarik kuat oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan besar pada pedang yang hendak dilepaskan, juga tersebar. Yun Hao, yang awalnya ingin menghancurkan Yun Xiao dengan 1 gerakan, sesaat menjadi pucat karena ketakutan, tetapi bahkan tanpa memberinya cukup waktu untuk bereaksi sepenuhnya, ujung pedang Yun Xiao tiba-tiba menusuk ke depan, tepat di dadanya. Pedang petir mendadak. Yun Hao segera menggunakan salah satu gerakan membunuh terkuat dari seni awan ungu, dan tepat pada saat itulah, ketika pertahanan mendalamnya berada pada titik terlemahnya, pertahanan mendalam pelindungnya segera terkoyak di bawah gerakan pedang petir mendadak. Yun Hao mengerang teredam dan terbang menjauh, kepalanya mendarat di tanah, menghantam bawah panggung dan menghancurkan kursi kayu menjadi beberapa bagian. Yun Hao tergeletak di lantai seperti anjing mati, menatap kosong dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Ini terjadi di hadapan semua orang, semua sesepuh hadir, bersama dengan 3 keluarga penjaga lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri secara ekstrim. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Semua murid keluarga Yun benar-benar tercengang. Kekuatan mendalam Yun Hao lebih tebal dari Yun Xiao, dan dia juga memiliki pegangan yang dalam. Lawan Yun Xiao juga telah menyia-nyiakan sebagian besar kekuatannya, dan mereka semua berpikir bahwa sangat mungkin Yun Xiao akan dikalahkan dalam 1 gerakan oleh Yun Hao. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang dikalahkan dalam 1 gerakan sebenarnya adalah Yun Hao. Dan setelah keterkejutannya berlalu, para tetua yang duduk, mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa satu demi satu. Yun Xiao baru saja menggunakan keterampilan tersulit dari seni awan ungu, seni petir pembungkus. Memahami dan mengolahnya sangatlah sulit,
dan bahkan jika dia berhasil, itu sulit untuk digunakan di medan perang. Oleh karena itu, banyak murid keluarga Yun yang memilih untuk menyerah total pada seni petir pembungkus, dan bahkan beberapa tetua tidak merekomendasikan anak-anak mereka untuk mempraktikkannya. Namun, mereka baru saja menyaksikan Yun Xiao menggunakan gerakan itu, dan itu benar-benar digunakan dengan sangat indah, memberinya kemenangan ajaib atas Yun Hao. Mereka benar-benar tidak siap. Yun Qinghong mengangguk ke arah Yun Xiao, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman. Yun Hao akhirnya merangkak dari tanah. Bibirnya bergetar dan wajahnya sudah sewarna hati babi. Merasakan semua tatapan aneh dari sekelilingnya, dia mengepalkan kedua tangannya dan tiba-tiba meraung dengan eksplosif, "Yun Xiao, aku baru saja menguji airnya, mari kita berdebat lagi dari awal." Setelah aumannya memudar, saat dia ingin bergegas ke arena awan suci lagi, ayahnya mendengus dingin, "Mundur. Kamu sudah kalah, terlebih lagi, itu adalah kekalahan besar." Dengan ayahnya sendiri yang baru saja memarahinya, tubuh Yun Hao langsung berhenti. Dengan wajah yang benar-benar merah, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Ayah, tadi itu hanya kesalahan besar. Aku bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatanku. Yun Xiao bahkan tidak memiliki pegangan yang dalam, bagaimana dia bisa menjadi lawanku?" Diam. Ayah Yun Hao sangat marah. Dia berkata dengan wajah berat, "Kamu sendiri sadar bahwa Yun Xiao tidak memiliki pegangan yang dalam. Dia lebih muda darimu, dan telah bertarung dalam 2 pertandingan, namun dia menghancurkanmu dengan 1 gerakan. Apakah kamu belum cukup kehilangan muka? Cepat keluar dari sana." Yun Hao gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menggeser bola matanya dan menatap Yun Xiao dengan penuh kebencian. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan mundur. Namun, dia jelas merasakan transformasi Yun Xiao. Ketika dia memelototi Yun Xiao, dia menyadari bahwa Yun Xiao tiba-tiba tidak terganggu. Bahkan ada tekanan dari matanya, dia sama sekali tidak seperti sebelumnya. Seolah-olah, dia tiba-tiba tidak merasa khawatir sama sekali. Seni petir pembungkus yang indah. Sebuah pujian terdengar, dan orang yang angkat bicara secara mengesankan adalah tak tertandingi di bawah langit. Dia menganggukkan kepalanya tanpa tergesa-gesa dan berkata, "Saya telah mendengar bahwa seni pembungkus petir keluarga Yun sangat sulit untuk dikembangkan. Saya tidak berpikir bahwa seorang junior keluarga Yun bisa menggunakannya dengan begitu mahir. Dia pasti mengharumkan nama patriark muda keluarga Yun. Tentu saja, kenapa kamu tidak melihat keponakan siapa dia? Bagaimana mungkin dia jahat?" Mu Yubai melanjutkan tanpa terkendali. Mata segitiga Helian Peng sipit. Dia memasang senyuman palsu dan berkata, "Ada murid junior dari keluarga Yun pada level seperti itu. Hehe, masih lumayan, sayang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Helian kita." Tampaknya menjadi sedikit lebih rendah. Saat kata-kata itu diucapkan, para sesepuh menunjukkan ekspresi kemarahan yang terungkap. Selama 10.000 tahun, keluarga Yun adalah kepala dari 12 keluarga penjaga. Helian berada di urutan kedua. Keluarga Helian telah ditekan oleh keluarga Yun selama 10.000 tahun dan sekarang mereka akhirnya bisa melawan. Mereka pasti akan sangat bangga. Mereka tidak henti-hentinya mengejek dan meremehkan keluarga Yun dalam beberapa tahun terakhir. Yun Waitian tersenyum tipis dan berkata, "Kata-kata saudara Helian agak salah. Meskipun kekuatan Yun Xiao masih dianggap tidak terlalu buruk, itu jauh dari mewakili kekuatan murid junior keluarga Yun kita. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan pegangan yang dalam, itu masih mustahil baginya. Xinyu, biarkan semua orang melihat kekuatan generasi muda keluarga Yun." "Ya, ayah." Yun Xinyu berdiri dari tempat duduknya, lalu terbang ke udara. Dia tidak mendarat di Secret Cloud Arena, alih-alih, dia mengulurkan lengannya sambil melayang, dan berkata dengan suara lembut, "Patriark muda,
kamu telah bertarung dalam banyak pertempuran, jadi tidak adil bagi kami untuk bertarung. Biarkan aku menggunakan pegangan yang dalam untuk berdebat. Yun Xinyu mendorong lengan kirinya, dan pegangan dalam berwarna cian melesat seperti meteor. Saat mendekati Yun Xiao, itu berubah menjadi cincin dengan diameter 1 meter. Pada saat yang sama, bola cahaya petir ungu yang menyilaukan terpancar, menyebabkan warna cian asli tertelan seluruhnya. Tak tertandingi di bawah langit, Helian Peng dan yang lainnya menyadari pegangan mendalam cian yang berasal dari Yun Xinyu Cian. Ini adalah pegangan mendalam berbakat yang hanya dimiliki oleh para jenius terbaik di keluarga Yun. Saat itu, baik Raja Iblis Yun Changhai dan Yun Qinghong, yang mengguncang kota Kekaisaran Iblis, juga memiliki pegangan dalam berwarna cian. Yun Xiao selalu menghormati Yun Xinyu, dia bahkan lebih sadar bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Yun Xinyu sangat besar. Menghadapi serangan dari pegangan mendalam Yun Xinyu, dia tidak berani ceroboh sedikit pun, saat dia melambaikan pedangnya dan menyerang. Pegangan dalam yang berbentuk cincin listrik ungu berputar dengan cepat, melepaskan lingkaran busur listrik yang menyeramkan dan menghancurkan kemanapun seseorang pergi. Suara guntur yang memekakkan telinga dapat terdengar, ruang terdistorsi, dan bahkan ruang terkoyak oleh konsentrasi. Energi sambaran petir yang menakutkan. Di bawah kekuatan yang sangat menindas, Yun Xiao bahkan tidak bisa mendekatinya, dan tersapu oleh aura yang tak terbatas dan menindas. Bahkan pedang petir berderap gemetar karena serangan itu, dia hampir tidak bisa menahannya. Setelah rotasi singkat dari pegangan yang dalam, tiba-tiba ia terbang ke arah Yun Xiao. Saat puluhan busur listrik dilepaskan dari pegangan yang dalam, hanya suara dentang yang terdengar saat pedang petir berderap di tangan Yun Xiao dengan mudah dilucuti. Lengan Yun Xiao benar-benar mati rasa karena guncangan dan sengatan listrik. Tubuhnya juga terbang kembali dari serangan itu, tersandung, saat dia mendarat di tepi Secret Cloud Arena. Yun Xinyu melambaikan tangannya, dan pegangan yang dalam segera terbang kembali. Tanpa bergerak sendiri, dia hanya menggunakan pegangan yang dalam untuk mengalahkan Yun Xiao dengan mudah. Yun Xinyu tidak mengungkapkan sedikit pun arogansi, dan hanya mengangguk ke arah Yun Xiao, Patriark Muda, mohon maaf. Yun Xiao segera melambaikan tangannya dan berkata dengan tulus, seperti yang diharapkan dari saudara Xinyu, kamu benar-benar terlalu mengesankan. Semua murid keluarga Yun mulai bersorak dan nama Yun Xinyu bergema di kompleks keluarga Yun. Kemuliaan yang diperoleh Yun Xiao dari memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, benar-benar tenggelam oleh kehebatan Yun Xinyu. Semua dari 36 tetua inti keluarga Yun menganggukkan kepala, wajah mereka menunjukkan ekspresi persetujuan dan harapan. Namun menghadapi sorakan dan pujian seperti itu, Yun Xinyu tetap tenang. Sama sekali tidak sombong atau angkuh, karena dia dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Bakat, kekuatan, dan kepribadiannya sungguh sempurna. Tidak mengherankan jika dia dinobatkan sebagai harapan keluarga Yun untuk bangkit kembali. Yun Ce menyipitkan matanya. Hanya sampai Yun Xinyu mencapai tempat duduknya, dia mengalihkan pandangannya. Kemudian, seolah dia punya pemikiran, dia melihat ke arah Yun Qinghong, dan secara kebetulan melakukan kontak mata dengan Yun Qinghong. Dari tatapan mata satu sama lain, sepertinya mereka mengetahui sesuatu. Setelah kontak visual singkat, mereka membuang muka pada saat yang sama, tanpa bertukar kata apapun, mereka sangat jelas tentang apa yang dimaksud satu sama lain. Atau mungkin, ini semacam chemistry antara ayah dan anak. Saat Yun Xiao berkata, biarkan aku menang, itu hanyalah ucapan sopan yang diucapkan seseorang kepada yang kalah dalam sebuah pertandingan. Bagus, sangat bagus. Helian Peng mengangguk kuat dan bahkan bertepuk tangan, saya sudah lama mendengar bahwa keponakan tersayang Xinyu memiliki bakat yang luar biasa. Melihatnya secara pribadi hari ini, saya harus mengatakan bahwa itu memang benar.
Kamu bahkan sedikit lebih kuat dari anakku yang tidak berguna, dan sepertinya selama keponakan tersayang Xinyu ada di sini, rumor bahwa keluarga Yun telah jatuh sepenuhnya hanyalah lelucon. Melihat penampilan Yun Xinyu, Helian Peng mengungkapkan keterkejutannya, sangat memujinya, dan menilainya lebih tinggi lagi. Dia bahkan memanggilnya dengan ungkapan intim keponakan tersayang. Meskipun Yun Waitian menganggapnya aneh, namun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, saudara Helian terlalu baik. Putra saya Xinyu masih muda dan kurang, saya berharap saudara Helian dapat membimbingnya di masa depan. Saudara Yun terlalu rendah hati. Helian Peng berkata sambil tertawa. Meskipun bakat Yun Xinyu tidak buruk, keluarga Yun belum bisa memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley selama 100 tahun terakhir. Fakta bahwa mereka dapat menghasilkan talenta muda yang memiliki pegangan mendalam cian bawaan sungguh mengagumkan. Namun, Helian Peng terlalu memujinya. Komentar nomor 1 di bawah langit. Haha, Unpara Lelet Under Heaven tertawa kecil dan berkata sambil menantikan, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, kami di sini hanya sebagai tamu hari ini. Berbagai tetua keluarga Yun sangat menikmati pujian Helian Peng dan merasa bahwa Yun Xinyu telah membantu keluarga Yun, yang berada pada posisi terendah, mendapatkan perhatian. Mereka semua tentu saja memandangnya dengan lebih tinggi, dan anggota muda keluarga Yun memandangnya dengan mata terang benderang penuh kekaguman dan rasa iri. Yun Xiao kembali ke sisi Yun Qinghong, ekspresinya tidak menunjukkan banyak kekecewaan, karena baginya, kalah dari Yun Xinyu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterima, melainkan sesuatu yang sangat normal. Yun Qinghong menatapnya dan berkata, Xiaoer, kamu harus ingat, tidak peduli kapan, tidak peduli siapa yang kamu hadapi, jangan pernah berpikir bahwa kamu adalah yang lebih lemah, dan terlebih lagi berpikir bahwa kekalahanmu adalah hal yang normal, benda. Itulah mentalitas pengecut dan sampah. Kata-kata Yun Qinghong seperti guntur yang menyambar di samping telinga Yun Xiao. Dia menegakkan tubuhnya dan menjawab, ya, ayah. Anak ini akan mengingatnya dengan baik. Saat waktu mendekati dimulainya kompetisi keluarga Yun secara resmi, 3 tetua yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Di atas arena awan suci, 3 awan keunguan melayang tanpa suara. Semua anggota keluarga Yun, dari tetua inti hingga generasi junior, berdiri dan memandang ke arah itu dengan hormat. Kemudian, ketiga awan itu menyebar, menyebabkan hujan petir ungu pekat. Di antara petir ungu, sosok 3 pria yang melayang dalam garis lurus perlahan-lahan muncul, dan 3 aura kuat yang bertumpuk perlahan dan diam-diam memenuhi tempat itu. Auranya tidak menimbulkan ancaman apapun, namun luasnya seperti langit berbintang, sama megahnya dengan lautan, dan orang-orang yang berada di bawah aura tersebut tampak seolah-olah mereka berjemur di bawah cahaya suci. Beberapa bahkan berlutut dan bertindak seolah-olah mereka sedang berdoa. Ketiga orang ini tampak seolah-olah mereka adalah orang suci di dunia lain, memandang seluruh keluarga Yun dari udara. Tak tertandingi di bawah langit, Mu Yubai, Helian Peng semuanya berdiri, karena dalam hal senioritas, di depan 3 orang dari keluarga Yun, mereka hanyalah junior. Mereka bertiga tampak setengah baya dengan rambut hitam dan janggut hitam, namun aura mereka dipenuhi dengan stabilitas mendalam seiring bertambahnya usia, membuat orang lain dapat dengan jelas merasakan kuatnya kekunoan mereka. Yun He, Yun Jiang, dan Yun Si, satu-satunya 3 tetua yang tersisa di keluarga Yun. 100 tahun yang lalu, di antara para tetua keluarga Yun, kekuatan mereka hanyalah yang paling lemah. Namun, setelah 10 anggota terkuat keluarga Yun dan Raja Iblis Yun Changhai meninggal dunia di benua langit yang mendalam, mereka menjadi 3 anggota terkuat keluarga Yun, dan juga menjadi landasan terkuat keluarga Yun. Yun Waitian sedikit melayang dan membungkuk, dengan hormat berkata, "Salam, Tetua Agung." "Salam, Tetua Agung."
Seluruh keluarga Yun bergema serempak. "Xiaoer, bantu aku berdiri," kata Yun Qinghong. Dengan dukungan Yun Xiao, Yun Qinghong perlahan berdiri. Dari udara, tetua agung yang berdiri di tengah berkata, "Qinghong, tubuhmu tidak sehat. Anda tidak perlu repot dengan kebiasaan ini, duduklah." Namun, Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, berdiri tegak, lalu membungkuk hormat kepada ketiga tetua. "Ada perintah untuk tetua dan junior, perbedaan antara senior dan junior. Keluarga Yun saya telah berkembang selama 10.000 tahun, langit dan bumi adalah saksinya. Sebagai patriark keluarga Yun, bagaimana mungkin saya tidak mengikuti adat istiadat dasar?" Yun He, Yun Jiang dan Yun Si samar-samar bisa menyampaikan pesan tersembunyi dalam kata-kata Yun Qinghong dan saling memandang sambil diam-diam menghela nafas tanpa daya. Yun He mengangkat tangannya dan berkata, "Qinghong, sifatmu lurus. Itu bagus, tapi buruk." "Baiklah, semuanya duduk. Para tamu yang terhormat, keluarga Yun kami menyambut Anda di sini. Namun, masalah hari ini adalah urusan pribadi keluarga Yun yang mungkin mempengaruhi masa depan keluarga kami. Anda dipersilakan untuk mengamati, tapi tolong jangan ikut campur," kata Yun Si dengan dingin. Jelas sekali, kedatangan Helian dan keluarga bawah langit membuat mereka berhati-hati. "Tentu saja," Helian Peng berkata tanpa basa-basi. Yun He, Yun Jiang dan Yun Si turun dan duduk di tengah area tempat duduk. Di antara ketiganya, Yun He adalah yang tertua dan juga terkuat. Setelah memasuki tempat duduk mereka, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai." Yun Waitian berdiri dan hendak mendekati arena awan suci ketika sebuah suara sembrono namun agak berwibawa terdengar dari udara. "Keluarga Yun tampak hidup hari ini. Sepertinya raja ini tidak menyia-nyiakan perjalanan ke sini dengan datang ke sini secara langsung." Yun Waitian berhenti bergerak dan melihat ke arah langit dengan wajah tidak percaya. Seorang pria muda berpakaian lengkap berwarna perak, mengenakan mahkota perak dan memegang kipas angin perlahan-lahan muncul. Dia tampak terpelajar dan tidak lebih tua dari awal 20-an. Namun, tatapannya tajam dan rasa kebangsawanan muncul dari tubuhnya. Meskipun dia menghadapi tiga tetua agung keluarga Yun, tatapan tajamnya tidak sedikit pun tertahan. Di belakangnya, sosok lain muncul. Orang ini bungkuk, dengan perawakan kecil. Rambutnya layu dan menguning, dan pakaian kuning keabu-abuan yang dikenakannya tertutup debu. Hal yang paling menarik perhatian adalah leher dan lengannya, sebenarnya ditutupi dengan pola berbentuk sisik kuning pucat. "Tidak, itu memang sisik. Adipati Huiye, dan Yang Mulia Naga Batu," seru Yun Waitian kaget. Semua tetua keluarga Yun, termasuk ketiga tetua agung, juga terkejut. "Hehe, aku datang ke sini tanpa diundang. Kamu tidak akan keberatan, kan?" kata pemuda itu sambil tertawa. Tindakan dan nada bicaranya ringan, namun setiap perkataannya mengandung rasa tekanan yang tak terlukiskan, menyebabkan seseorang tidak berani menentang perkataannya. Tamu tak diundang lainnya. Kompetisi keluarga Yun hari ini mempunyai terlalu banyak tamu tak diundang. Kedatangan keluargamu dianggap normal. Kedatangan keluarga bawah langit dan Helian sudah mengejutkan, tapi, kedatangan Duke of the Glorious Night adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Tentu saja tidak." Suara Yun Waitian mulai bergetar sedikit dan keterkejutan serta kegelisahannya dapat dengan mudah terlihat. "Duke Huiye secara pribadi mengunjungi keluarga Yun kami adalah keberuntungan keluarga Yun kami. Bagaimana pendapat keluarga Yun kita? Saya bertanya-tanya mengapa Yang Mulia datang secara pribadi. Jika Anda memiliki sesuatu yang memerlukan bantuan, keluarga Yun kami pasti akan melakukan yang terbaik." "Sebenarnya tidak banyak,"
Duke Huiye tertawa, saya baru saja mendengar bahwa hari ini adalah kompetisi keluarga-keluarga Yun, dan karena saya mempunyai waktu luang, saya memutuskan untuk datang melihatnya. Sepertinya kompetisi belum dimulai. Itu bagus. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengatur kursi untuk saya dan teman-teman, sehingga kita dapat menikmati kompetisinya. Tentu saja, Yang Mulia. Silakan masuk ke area tempat duduk. Yun Waitian buru-buru membimbingnya ke kursi secara pribadi. Siapa orang itu? Yun Ce bertanya. Yun Waitian masih merupakan tetua keluarga Yun, namun dia memperlakukan orang ini dengan sangat hormat, dan bahkan memanggilnya Yang Mulia. Dia jelas bukan orang biasa. Duke Huiye dari keluarga kerajaan iblis ilusi. Yun Qinghong menjelaskan dengan singkat, keluarga kerajaan iblis ilusi tidak memiliki pangeran agung, oleh karena itu, gelar adipati hanya berada di urutan kedua setelah garis keturunan langsung kaisar iblis. Jika itu hanya adipati manapun, Yun Waitian tidak akan bertindak seperti ini. Namun, adipati Huiye itu bukan berasal dari keluarga biasa. Dia adalah bagian dari Illusory Demon Seven Sions dan berada di peringkat ketiga. Kakak laki-lakinya adalah yang terkuat dari Illusory Demon Seven Sions, dan ayah serta kakeknya juga tidak normal. Saat ini, gabungan kekuatan dan dukungan faksi mereka dalam Illusory Demon Royal Family, bahkan permaisuri setan kecil akan kesulitan untuk memerintah mereka. Yun Ce mengerutkan alisnya, Illusory Demon Seven Sions. Saya tahu itu. Yun Xiao menjawab, Illusory Demon Seven Sions adalah 7 anggota terkuat dari generasi muda keluarga kerajaan iblis ilusi. Begitu seseorang terdaftar dalam Illusory Demon Seven Sions, dia akan mendapatkan posisi luar biasa dalam keluarga kerajaan dan dilatih secara eksklusif. Duke Huiye berada di peringkat ketiga, yang berarti dia super kuat. Aku juga mendengar bahwa saat ini, di seluruh dunia iblis ilusi, selain permaisuri iblis kecil, garis keturunan mereka adalah sisa paling murni dari garis keturunan iblis ilusi. Itu benar. Yun Qinghong mengangguk, orang yang mengikutinya disebut Yang Mulia Naga Batu. Sejak 10 tahun lalu ia menjadi pengawal pribadi Adipati Huiye. Wujud aslinya adalah naga sejati sepanjang 30 meter yang memiliki kekuatan bumi, dan sangat kuat. Matanya terpejam perlahan saat tatapannya menjadi tertunduk, pertama Helian Peng, sekarang sebenarnya Duke Huiye, sepertinya akan terjadi untuk menjadi hidup di sini. Alis Yun Ce terangkat saat dia menghembuskan napas perlahan. Dalam 2 bulan di kota Demon Imperial, dia jelas tidak bisa sepenuhnya mempelajari semua detailnya. Dia bahkan tidak mengenal banyak orang di luar keluarga Yun. Yang dia tahu hanyalah kesulitan keluarga Yun dan keluarga kerajaan iblis ilusi, dan pengetahuan dasar dari 11 keluarga penjaga lainnya. Dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat keluarga kerajaan iblis ilusi. Namun, kemunculan Adipati Huiye membantunya memahami bahwa apapun yang akan dia hadapi selanjutnya akan jauh lebih kompleks dan sulit, jauh lebih berbahaya dari apa yang dia duga, tapi dia tidak akan pernah mengubah keputusannya karena itu. Upacara pemerintahan 100 tahun permaisuri setan kecil akan diadakan dalam waktu kurang dari 1 bulan dan itu akan menjadi tahap terbaik untuk membangun kembali reputasi keluarga Yun. Namun, sebelum itu, dia harus membantu Yun Qinghong mempertahankan posisinya sebagai patriark bagaimanapun caranya, dan tidak membiarkan orang lain mencurinya.